Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahathir Ibrahim, NPM 19630868. Di sini saya akan membuat video ringkasan dari materi kuliah pemrograman web 2, di mana materi ini yaitu dari intro belajar PHP, variabel PHP, operator PHP, percabangan dari PHP, dan perulangan dari PHP. Pertama-tama yaitu dari intro PHP. Alat yang diperlukan untuk mengcoding PHP yaitu pertama text editor, yang sini saya pakai adalah Visual Studio Code. Setelah itu SAM PP. Selanjutnya yaitu browser. Selanjutnya di sini saya membuat hello.php, di mana hello.php di sini menampilkan hello world, di mana echo ini adalah fungsi untuk menampilkan teks ke layar. H2 di sini adalah merupakan header, di mana di sini merupakan kombinasi dari HTML. Selanjutnya, untuk memperjelas tadi itu, SAM PP di sini adalah yang dijalankan yaitu hanya Apache, tetapi MySQL tidak, karena PHP ini hanya menulis script saja di sini. Selanjutnya yaitu PHP ini dieksekusi di server dan ditampilkan di sisi klien. PHP merupakan bahasa pemrograman yang dynamic type, bukan static type. Contoh static type itu adalah Pascal. Kemudian hello PHP ini kita buat di indeks PHP. Kenapa jadi indeks PHP ini di sini berfungsi untuk membuat daftar isi, di mana di file index di sini merupakan file yang pertama kali dijalankan oleh PHP. Di sini merupakan HTML5, di mana terdapat ada title, daftar isi belajar PHP, ada body, ada header, ada paragraf. Selanjutnya ada tag all. Tag all di sini adalah suatu tag untuk mengurutkan daftar dengan menggunakan angka abjad atau Romawi pada HTML. Arep di sini merupakan link menuju halaman, di mana di sini contoh hello.php. Maka ketika kita menjalankan dari index.php tadi itu, maka ketika kita mengklik dari pengenalan PHP, di mana ini ditujukan untuk hello.php. Jadi ketika kita mengklik pengenalan PHP, maka kita akan masuk ke hello.php, itu hello world. Hello world, selamat belajar PHP. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel PHP. Di sini penulisan variabel di sini menggunakan simbol dolar, diikuti dengan nama variabelnya dan nilainya. Kalau nggak dikasih nilai, maka default nilainya yaitu 0. Jadi yang coding di sini yang saya buat ini merupakan HTML. Di sini titelnya belajar variabel. Selanjutnya ada PHP di sini. Variabel nama yaitu Mahathir Ibrahim, variabel semester yaitu 4, variabel nilai yaitu 7.8. Echo. Di sini saya akan menampilkan nama saya, nama kamu, yaitu di sini mengambil dari nama Mahathir Ibrahim. Anda sedang di semester, di sini mengambil 4, dan kemudian nilai matkul web Anda adalah yaitu 7,8, di mana ketika dijalankan akan muncul seperti ini. Nah,
Jadi di sini maka nama kamu di sini merupakan variabel nama yaitu nama materi Ibrahim dan Anda sedang di semester di sini variabel dari semester selanjutnya yaitu dan nilai matkul web Anda adalah 7,8 yaitu mengambil dari variabel nilai. Selanjutnya yaitu operator.php. Operator.php di sini menggunakan HTML dan PHP. Di sini titelnya itu belajar operator, di mana di sini punya header belajar operator. HR di sini adalah merupakan garis horizontal untuk memberikan garis horizontal. P paragraf penjumlahan. Variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 7. Variabel hasil penjumlahan. Jadi variabel hasil sama dengan variabel A ditambah variabel B. Di mana hasil penjumlahan dari variabel A dan variabel B adalah variabel hasil. Jadi kalau kita coding jadi seperti ini, maka hasil dari penjumlahan 5 tambah 7 adalah 12. Selanjutnya itu ada pengurangan. Jadi operator di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, increment dan decrement. Pengurangan maka variabel A dan variabel B akan dikurang, maka hasilnya akan 5 kurang 7 sama dengan 2. Selanjutnya ada perkalian, yaitu simbolnya dengan bintang. Selanjutnya ada pembagian dengan simbolnya yaitu garis atau di sini pembagi di sini. Selanjutnya modulus. Modulus di sini merupakan operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Jadi di sini misalkan hasil dari modulus 7 modulus 5 adalah 2. Di mana di sini merupakan 2 ini adalah merupakan hasil sisa pembagian dari bilangan lainnya. Selanjutnya di sini ada number format. Number format di sini adalah format penulisan bilangan angka. Ketika number format hasil 2 tidak ini ditulis, maka hasil pembagian dari 5 bagi 7 ini maka akan 0,71, titik angka-angka sampai banyak. Tapi apabila kita tulis number format dengan variabel hasil sama 2, maka setelah angka 0 maka akan 2 saja angkanya yang keluar, yaitu 0,71 dari 5 bagi 7. Selanjutnya ada increment dan decrement. Di sini increment merupakan pengulangan dari 1, di mana di sini pengulangannya dari 1 sampai 5 dan decrement dari 10 ke 1. Selanjutnya ada operator. Operator yaitu selanjutnya adalah percabangan. Jadi percabangan di sini ini merupakan kondisi di mana jika benar atau salah maka akan ada perintah yang dijalankan. Berdasarkan nilai dari kondisi tersebut. Kondisi di sini yaitu true atau false. Percabangan di sini ada 2 yaitu percabangan if else dan juga percabangan switch case. Percabangan switch case ini merupakan variabel yang dibandingkan dengan kondisi. Jadi di sini yang saya buat di sini adalah yaitu if, percabangan if, di mana di sini variabel hari di sini saya sama dengan Kamis. Selanjutnya di sini saya menulis jika hari Rabu maka ini hari Rabu maka kuliah masuk pukul 7. Apabila hari Selasa yang dipilih maka akan muncul ini adalah hari Selasa kuliah libur. Selanjutnya apabila hari Kamis maka ini adalah hari Kamis dan kuliah libur.
Dan ketika yang kita tulis di sini variabelnya tidak ada, maka akan muncul yaitu maaf hari tidak terdaftar. Jadi ketika saya menulis hari Kamis di sini, maka akan muncul ini adalah hari Kamis, maka kuliah libur. Tetapi ketika kita menulis hari Minggu, maka akan muncul maaf hari tidak terdaftar. Selanjutnya yaitu percabangan Sweetcase. Percabangan Sweetcase di sini nih mempunyai break, di mana break ini berfungsi ketika kondisinya sudah satu benar atau sesuai, maka perintahnya sampai situ. Jadi ketika di sini misalkan 70, di case ini ada 70, maka case nya 50 dan setelahnya tidak akan dijalankan. Perbedaan dari nilai switch case, percabangan switch case dengan nilai percabangan if yaitu adalah nilai switch case ini sudah diketahui, sedangkan nilai if dilakukan dengan perbandingan, yaitu dengan kurang dari atau lebih dari dan lain-lainnya. Switch case di sini saya memberikan nilai variabel nilainya yaitu 70. Jadi case pertama apabila nilai 80 maka nilai A, apabila case 70 maka nilai B, dan case 50 nilainya C. Dan ketika tidak sesuai dengan yang lainnya maka nilai tidak terdaftar. Jadi ketika nilai yang diberikan tidak terpenuhi maka default yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah perulangan. Perulangan di sini merupakan proses yang dilakukan berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Jadi di sini yang mempunyai perulangan ini mempunyai 4 jenis, yaitu perulangan for, perulangan while, perulangan do while, dan perulangan for each. For ini merupakan counted loop, yang perulangan while merupakan uncounted loop, dan perulangan do while merupakan meskipun kondisinya salah maka akan tetap dijalankan sekali. Sedangkan for each ini hanya digunakan untuk perulangan array. Jadi ketika datanya array maka tidak bisa. Perulangan while itu dicek terlebih dahulu kondisinya. Setelah itu akan dijalankan blok kode. Sedangkan perulangan do while dijalankan blok kodenya dahulu baru dicek isinya. Di sini kita mulai dengan perulangan for, di mana di sini for variabel i sama dengan 0, variabel i kurang lebih 100, increment variabel i. Maka di sini ini adalah perulangan ke B. Ini di sini merupakan tag bold untuk mempertebal huruf. Selanjutnya BR yaitu break, di sini merupakan agar tulisannya tidak bersambung. Misalkan seperti ini. Nih, ini merupakan perulangan for, di mana perulangan di sini dari 1 sampai 100. Ketika tag dari BR break ini tidak ditulis, maka tulisan ini akan bersambung, yaitu nilai adalah perulangan ke 0, ini adalah perulangan 1. Sedangkan jika ditulis dengan BR itu tag BR, maka akan tersusun rapi seperti ini. Selanjutnya yaitu perulangan while. Jadi yang sudah dijelaskan tadi itu,
perulangan while ini adalah perulangan yang dicek terlebih dahulu kondisinya. Setelah itu akan dijalankan blok kodenya. Jadi di sini adalah variabel x sama dengan 1, while variabel x kurang daripada 10, maka yang akan muncul yaitu perulangan dari variabel x sama dengan break. Di bawahnya ini increment x. Jadi yang membedakan dari perulangan for dengan perulangan while di sini adalah penulisan incrementnya. Jadi ketika perulangan for ini incrementnya sejajar blok kode dari for, sedangkan perulangan while incrementnya di dalam. Jadi dari perulangan while ini contohnya seperti ini. Perulangan ke 1 dan sampai ke 10. Di sini kita akan menambahkan misalkan untuk memperbesar dari nih. Jadi di sini saya menambahkan tadi tag B, di sini itu tag bold untuk mempertebal hurufnya. Di sini mempertebal angka. Selanjutnya ada perulangan the while. Jadi perulangan the while di sini ini adalah meskipun kondisinya salah, maka tetap akan dijalankan minimal sekali. Jadi di sini misalkan perulangan the while. Di sini maka ketika di sini saya jelaskan terlebih dahulu, di sini ada variabel x sama dengan 1, do echo menampilkan perulangan ke variabel x sama dengan break. Variabel x break, terus di bawahnya increment x. While-nya yaitu variabel x kurang lebih daripada 10. Jadi di sini ketika 10 maka akan muncul sampai 10 kali perulangan. Kita tambahkan tag bold. Sudah kita tambahkan. Jadi ketika di sini kita tulis nilai dari perulangannya ini misalkan -1, maka perulangannya paling tidak dijalankan hanya paling tidak meskipun kondisinya salah, tapi tetap dijalankan sekali. Kita ubah lagi perulangannya 10. Jadi terus selanjutnya itu perulangan for each. Perulangan ini merupakan perulangan yang hanya bisa digunakan untuk data array. Jadi ketika ketika bukan data array maka tidak bisa menggunakan perulangan for each. Jadi semua daripada coding-coding yang telah saya buat tadi saya masukkan di indeks PHP, yaitu dengan tag li ahref. Di sini jadi fungsinya di sini ini saya tulis di sini agar tersusun rapi saja. Jadi seperti ini daftar isi belajar PHP. Kemudian kemudian saya ingin menjelaskan lagi mengenai dari coding daripada index.php ini. Jadi P di sini paragraf, all di sini merupakan suatu tag untuk mengurutkan daftar dengan menggunakan angka, abjad dan Romawi pada HTML. Jadi di sini hello.php ini merupakan halaman yang akan menuju halaman PHP. Kemudian ada variabel PHP, operator, percabangan if, percabangan switch case, perulangan while, dan perulangan the while.
Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.